Pernah nggak sih habis makan enak, tiba-tiba ada rasa panas atau terbakar gitu di dada? Nah, banyak orang kenalnya itu sebagai GERD. Kondisi ini umum banget tapi juga super ganggu. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal ini. Karena gimana kalau ternyata cara kita ngobatin GERD selama ini justru keliru? Rasa panas yang gak nyaman di dada itu, atau yang sering kita sebut sakit ulu hati, ternyata dialami banyak sekali orang. Mungkin Anda salah satunya. Setiap hari berjuang nyari cara biar lega. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya GERD itu? Penting banget buat kita paham masalahnya supaya kita bisa nemuin solusi yang benar-benar tepat. Jadi GERD itu singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease. Gampangnya gini, ini adalah kondisi di mana isi lambung kita, terutama asamnya, itu balik arah, naik lagi ke kerongkongan. Masalahnya, kerongkongan kita itu nggak didesain buat nahan cairan seasam itu. Makanya, muncul sensasi terbakar yang sakit banget. Dan ini bukan masalah kecil loh. Coba bayangin, diperkirakan 1 dari 5 orang dewasa itu menderita GERD. Itu artinya, ini jadi salah satu gangguan pencernaan paling umum yang dialami jutaan orang di dunia. Banyak banget kan? Nah, karena penderitanya banyak banget, pertanyaannya, biasanya diobatin pakai apa sih? Yuk kita lihat pendekatan yang paling umum dipakai buat mengatasi reflux asam ini. Kalau dipikir-pikir, logikanya kelihatan masuk akal banget. Asamnya naik dan bikin sakit, ya udah, asamnya kita kurangi aja. Hampir semua obat yang diresepkan untuk GERD itu cara kerjanya begitu, yaitu menekan produksi asam di lambung kita. Nah, disinilah kita sampai ke pertanyaan kuncinya. Seluruh pengobatan tadi itu kan dasarnya asumsi kalau masalahnya adalah asam lambung yang kebanyakan. Tapi, gimana kalau asumsi itu dari awal udah salah? Oke, siap-siap ya, karena bagian ini bakal ngungkapin sesuatu yang mungkin mengejutkan. Sesuatu yang bertolak belakang sama apa yang selama ini kita percaya. Kita akan bongkar mitos terbesar soal GERD. Ternyata, bagi banyak penderita GERD kronis, masalah utamanya itu bukan kelebihan asam. Justru sebaliknya, masalahnya adalah kekurangan asam lambung. Yup, Anda nggak salah dengar, kekurangan asam. Kutipan ini benar-benar ngena banget. Coba bayangin, kalau penyebabnya adalah kekurangan asam, tapi kita malah terus-terusan minum obat untuk menekan produksi asam, bukannya sembuh, malah bisa jadi kita memperburuk kondisi dalam jangka panjang. Tunggu, pasti pada bingung kan? Gimana ceritanya kekurangan asam malah bisa bikin sensasi terbakar? Kedengarannya aneh, tapi kalau kita runut prosesnya, ini sebenarnya sangat logis. Ini semacam reaksi berantai di tubuh kita. Oke, kita urai satu persatu ya. Pertama, karena asam lambungnya terlalu sedikit, makanan jadi nggak bisa dicerna dengan sempurna. Makanan ini akhirnya nongkrong kelamaan di lambung dan mulai berfermentasi. Proses fermentasi ini menghasilkan banyak gas. Nah, gas inilah yang menciptakan tekanan kuat di dalam lambung, mendorong ke atas. Akhirnya tekanan itu begitu kuat sampai katup di atas lambung jadi kebuka paksa. Sedikit asam yang ada pun jadi bisa bocor naik ke kerongkongan. Jadi biang keladinya itu bukan jumlah asamnya, tapi tekanannya. Nah, setelah kita paham akar masalahnya, sekarang kita bisa bicara soal solusinya. Dan kabar baiknya, ada jalan menuju pemulihan yang menargetkan penyebab sebenarnya. Bukan cuma gejalanya, sebuah solusi yang bebas dari obat-obatan. Jadi, alih-alih cuma meredam gejalanya, pendekatannya adalah untuk memperbaiki masalah dari akarnya. Sumber yang kami bedah kali ini menyajikan rencana 13 langkah yang sangat komprehensif. Yuk kita lihat beberapa poin utamanya. Pertama, soal makanan. Ini fundamental banget. Mulai dari hindari makanan yang jelas-jelas jadi pemicu, seperti gorengan atau makanan pedas. Terus, perbanyak makanan fermentasi. Nah, trik penting lainnya, minum air putih itu di antara waktu makan. Jangan pas lagi makan, supaya asam lambungnya nggak encer. Jangan lupa juga kunyah makanan sampai halus, dan pertimbangkan buat ngurangin karbohidrat. Selanjutnya, kebiasaan sehari-hari. Ini juga nggak kalah penting. Kasih jeda yang cukup, sekitar 2-3 jam antara makan malam dan waktu tidur. Kelola stres, karena stres itu ngaruh banget ke pencernaan. Ada juga beberapa trik simple tapi efektif. Tinggikan bantal pas tidur, duduk dengan postur tegak, dan jangan pakai baju yang terlalu ketat. Semua ini bantu mengurangi tekanan di area perut. Jadi, daripada kita terus-terusan membungkam sinyal dari tubuh kita dengan obat, gimana kalau kita coba mulai mendengarkannya? Memahami kalau rasa terbakar di dada itu bisa jadi tanda tubuh kita kekurangan sesuatu, bukan kelebihan, ini membuka sebuah jalan penyembuhan yang benar-benar baru. Pertanyaannya sekarang adalah, apa Anda siap untuk mencoba pendekatan yang berbeda?